Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu ketika, Yesus tiba kembali di tempat asalnya. Sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat, Yesus mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia. Mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian, bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria? Bukankah ia saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya, dan di rumahnya." Maka Yesus tidak mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, zona nyaman atau comfort zone adalah suatu keadaan di mana membuat kita nyaman, tidak terancam, serta menyenangkan karena kita sudah terbiasa dan bisa mengenali situasi dan kondisi di sekitar kita. Zona nyaman bisa berarti keadaan keluarga kita yang baik-baik saja, pekerjaan yang menyenangkan, dan dikelilingi orang-orang yang sudah kita kenal. Saking nyamannya, di mana kita terbiasa dengan ritme yang sama, bisa jadi itu akan menjadi ritual kehidupan kita. Walaupun kelihatan nyaman, terjebak zona nyaman pun justru bisa membahayakan kita karena membuat kita kurang peka dan peduli dengan perubahan yang terjadi. Seperti ilustrasi berikut ini, boiling frog, di mana seekor katak akan berontak bila langsung dimasukkan ke dalam panci dengan air mendidih. Tetapi bila ia dimasukkan ke dalam panci dengan air dingin, lalu diletakkan di atas kompor, ia akan menikmatinya. Katak tersebut tidak menyadari bahwa diam-diam suhu air menjadi hangat karena dipanaskan. Dan saat ia menyadari, ternyata air sudah panas dan mendidih. Ia terlambat untuk melompat karena merasa aman dengan kehangatan yang dialaminya. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini mengingatkan kita bahwa menjadi murid Kristus pasti akan bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Kita akan berjalan mengikuti rencana Tuhan dari satu titik ke titik yang lain. Tidak hanya secara fisik, tetapi juga kemungkinan besar perilaku kita pun diubah menjadi lebih baik untuk lebih sempurna. Untuk itu dituntut kerendahan hati agar kita dapat dibentuk sesuai dengan image of God melalui berbagai proses dalam kehidupan. Dengan berjalannya waktu,
kita tidak menyadari bahwa kita pun sudah menjadi orang yang berbeda dibandingkan saat belum mengenal Kristus lebih dekat lagi. Kita bisa menjadi orang yang berbeda dibandingkan 10-20 tahun yang lalu. Tentu itu semua karena campur tangan Tuhan dan kerendahan hati kita untuk dibentuk dan disempurnakan. Kita bisa memiliki kebiasaan dan perilaku baru yang berbeda dari manusia lama kita. Orang yang tadinya dikenal bengal, tukang berkelahi, bisa diubah Tuhan menjadi lembut dan murah hati. Maka bila dikatakan seorang nabi yang sungguh mengenal sabda Tuhan dan hidup sesuai dengan kehendaknya, tentu punya masa lalu yang jauh dari ideal. Orang-orang hanya mengenali kehidupan masa lalu, tetapi tidak mengetahui proses perkembangan spiritual yang dialami bersama Tuhan. Tidak heran umumnya orang sulit menerima perubahan. Bisa juga karena iri hati, melihat ketenaran orang yang dulu bukan siapa-siapa, sekarang menjadi tersohor. Hal inilah yang terjadi dengan orang-orang sekampung Yesus yang menolak Yesus karena mereka mengenal apa dan siapa Yesus itu dan keluarganya. Saudara-saudari yang terkasih, sebagai murid Kristus, kita tetap harus waspada dan senantiasa hidup dengan alert mode, dengan berjaga-jaga. Bersiap mendapat tugas baru, bersiap untuk disempurnakan senantiasa. Sehingga bila orang mendakwa kita dengan kehidupan lama kita tidak goyah dan memang kita sudah tinggalkan dan tanggalkan kehidupan lama tersebut karena kita ingin mengikuti pola dan jalan hidup yang diajarkan oleh Kristus. Saya juga sering mengalami kesulitan mewartakan Kristus dan bersaksi kepada teman-teman bermain dan teman-teman sekolah dulu. Mereka masih menganggap saya memiliki kebiasaan lama meski sudah menjadi seorang imam. Walaupun demikian, kondisi ini tidak membuat saya berhenti melakukan apa yang menjadi misi perutusan saya. Mari bersiap untuk meninggalkan zona nyaman saat kita mulai merasa nyaman, karena pasti ada tugas yang lebih besar yang akan diberikan Tuhan kepada kita. Hanya dibutuhkan kerendahan hati untuk berserah agar Tuhan berkarya dalam kehidupan kita, membawa kita meninggalkan zona nyaman untuk pergi mewartakan kabar baik ke tempat-tempat yang telah ditentukan bagi kita. Saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini juga Gereja Katolik sejagat merayakan peringatan Santo Yohanes Don Bosco, Giovanni Melchior Bosco, lahir 16 Agustus tahun 1815 dan meninggal tanggal 31 Januari tahun 1888 pada usia 72 tahun. Ia lebih akrab dipanggil Don Bosco. Ia adalah seorang pendidik dan pastor. Ia mendirikan kongregasi istimewa untuk melayani kaum muda yang bernama Serikat Salesian. Nama tersebut diambil dari nama Santo Fransiskus dari Sales, supaya mereka meneladani kebaikan hati dan kelemah lembutannya. Kini, kongregasi ini tersebar di seluruh dunia dan mengelola berbagai lembaga pendidikan, khususnya di bidang pertukangan. Pengalaman hidupnya membuat dia bertekad untuk menjadi bapak, sahabat, dan guru bagi anak-anak yang diasuhnya. Ia kehilangan ayahnya, kehilangan
Luigi Comolo sahabat karibnya, dan kehilangan Don Calosso yang menjadi gurunya. Karena itu selain dijuluki sebagai bapak kaum muda, Don Bosco juga dijuluki sebagai bapak, guru, dan sahabat kaum muda. Yohanes Bosco merupakan satu-satunya orang kudus atau santo yang mempunyai hampir 20 orang pengikut berusia muda, kurang dari 20 tahun, yang diakui oleh gereja dan sedang menjalani proses untuk menjadi orang kudus. Tidak heran jika gereja pun mengangkatnya sebagai pelindung kaum muda. Salah satu pengikut dari Don Bosco yang cukup terkenal adalah Santo Dominic Savio, yang merupakan orang kudus non-martir yang paling muda usianya ketika ia wafat. Dominic Savio wafat ketika berusia 14 tahun dan merupakan salah seorang murid yang mendapat pengajaran langsung dari Yohanes Don Bosco. Salah satu orang kudus lain yang menjadi pengikut dari Yohanes Don Bosco adalah Laura Carmen Vicuna, yang lebih dikenal dengan Laura Vicuna, yang juga wafat pada usia 13 tahun. Santo Yohanes Don Bosco dilahirkan di desa Becchi, dekat Castelnuovo, Keuskupan Turin, Italia pada tanggal 16 Agustus tahun 1815. Ia adalah anak terkecil dari Francesco Bosco dan Margaret Ossiena. Ia memiliki 2 orang saudara laki-laki yang lebih tua, yaitu Antonio dan Giuseppe. Di masa kelahirannya, penduduk wilayah pedesaan Piedmont sedang mengalami kekurangan dan kelaparan sebagai akibat dari peperangan era Napoleon dan kekeringan yang melanda di tahun 1817. Ayahnya meninggal waktu ia masih kecil, sehingga ia mengalami masa kecil yang memprihatinkan. Setelah ditabiskan menjadi imam pada usia 26 tahun, Don Bosco banyak berkarya di bidang pendidikan kaum muda terlantar di kotanya. Sejak masih muda, dia memang sering mengumpulkan anak-anak. Awal mula karya Don Bosco untuk anak terlantar terjadi ketika suatu pagi dia sedang siap-siap untuk merayakan misa. Lalu datanglah seorang anak gelandangan. Don Bosco memberikan perhatian kepada anak tersebut sehingga dia merasa senang dan berjanji akan datang kembali. Beberapa hari kemudian anak itu kembali membawa teman-teman gelandangan lain yang berpakaian kumal, berwajah lesu, kelaparan, kurang sopan, dan kasar dalam bertutur kata. Tetapi Don Bosco mampu mendidik mereka menjadi lebih baik. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Santo Yohanes Don Bosco, Kau panggil menjadi Bapa pendidik kaum muda. Nyalakanlah hati kami dengan api cinta kasih-Mu, sehingga kami pun selalu mengabdi-Mu tanpa pamrih dan ikut serta mengusahakan keselamatan sesama. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.